Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang terkasih, sebelum Yesus kembali ke surga, Ia berjanji, Yohanes 14 ayat 16 hingga ayat 17, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Yesus menepati janjinya. Saat ini Roh Kudus yang adalah penolong ada dan selalu ada untuk menolong, untuk mengajar, untuk membimbing, untuk menghibur, untuk menguatkan dan menyertai kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya sampai kepada kesudahan zaman. Firman Tuhan yang dibacakan di awal menunjukkan bahwa setiap orang percaya sangat memerlukan kekuatan Roh Kudus supaya kita semakin berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, karena menjadi orang Kristen tidak cukup hanya rutin ke gereja setiap hari Minggu, menjadi majelis pengurus gereja, deacon, penatua, dan terlibat di berbagai aktiviti rohani, tapi harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin dewasa rohani. Nah, apa peran Roh Kudus dalam pertumbuhan iman orang-orang percaya? Saudara, Roh Kudus menyinari umat Tuhan dengan memberikan firman yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Maksudnya adalah membuat saudara dan saya memahami pengajaran, memahami tuntunan Allah yang diberikan kepada kita yang selama ini tidak atau belum kita mengerti. Bukan karena kita orang biasa, orang awam, tapi karena keterbatasan kita sebagai manusia. Setiap pribadi, baik itu jemaat maupun pengkhotbah hamba Tuhan sekalipun, memerlukan bimbingan, memerlukan pencerahan dari Roh Kudus untuk mencapai satu tahap pengertian tertentu. Jadi saudara, kemampuan memahami firman Tuhan itu bukan karena kepandaian kita, itu bukan karena kehebatan kita. Walaupun kita mampu menyampaikan firman Tuhan, bersaksi di hadapan orang lain, dan pada akhirnya dapat membawa seseorang bertobat, terima Kristus secara pribadi, itu semua karena karya Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang bekerja mengubah hati seseorang serta menyingkapkan pengertian dan juga pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga seseorang dapat percaya pada Kristus dan beriman pada Kristus. Karena itu ingatlah saudara,
tanpa penyertaan Roh Kudus, maka pekerjaan, studi kita, rumah tangga kita, semua usaha bisnis, bahkan pelayanan yang kita lakukan menjadi tidak berarti apa-apa. Tetaplah bergantung kepada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, karena kebergantungan kita kepada Roh Kudus menentukan pertumbuhan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Kami bersyukur puji Tuhan karena Tuhan menyatakan, mengingatkan kepada setiap kami bahwa kebergantungan kami kepada Roh Kuduslah yang menentukan sejauh mana pertumbuhan iman kami. Kedewasaan rohani kami di dalam Tuhan juga ditentukan dengan kebergantungan kami kepada penyertaan Roh Kudus. Hari ini Tuhan, kami bersyukur puji Tuhan ketika kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami dipenuhi oleh Parakletos, oleh penolong, yaitu Roh Allah yang kudus. Hari ini dan selama-lamanya berkuasalah atas hidup kami, dan terus bimbing kami, sertai kami dalam langkah-langkah hidup kami. Musim hidup kami selalu berubah, tapi kami bersyukur karena Tuhan kami tidak pernah berubah. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi.
Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, Nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Nyata di sini, nyatakan keajaiban, nyata di sini. Oh, hadirat-Mu nyata di sini. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.